rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khuzus sadaqati wa annallaha huwat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum Subaika. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi bagus banget suaranya. Suara apa itu tadi yang dibawa? Surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Tahu penjelasan surat At-Taubah? Nggak tahu ya. Oke. Apa mau menjelaskan terkait tentang penjelasan surat At-Taubah, bahwa menunaikan zakat ya. Karena surat At-Taubah yang tadi Subaika baca terkait tentang zakat ya. Bahwa menunaikan zakat merupakan salah satu kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim ya, sebagai penyucian harta mereka. Jadi dengan menyucikan harta mereka ya, diantaranya yaitu harus mencapai kepemilikan nisabnya. Artinya nisab itu sudah mencapai minimal harta zakat. Jadi setiap muslim itu wajib membayar zakat ya. Kemudian bahwa yang tadi sudah Subaikah bacakan, setiap muslim itu diwajibkan sebagai syarat ya, salah satu rukun Islam adalah membayar zakat ya, sebagai penyucian harta mereka, yakni harta yang mereka memiliki harus mencapai nisab. Artinya nisab itu minimal wajibnya zakat. Tahu nggak Subaikah bahwa zakat itu rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang Tiga. Rukun Islam yang ketiga. Maka dari itu ada satu kisah di dalam kitab hadis di dalam kitab Imam Nawawi ya, di dalam kitab Al-Nawawi, yaitu Arba'in An-Nawawi, hadis Arba'in An-Nawawi. Beliau mengatakan begini, bahwa di dalam hadis tersebut, hadis kedua, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin iz tala alaina rajulun syadidu bayadis siyab syadidu syawadi sya'ar la yura alaihi asaru safar wa la ya'rifu minna ahad. Jadi sewaktu-waktu tuh tatkala kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak terlihat seperti berjalan jauh. Nah, kemudian fa'asnada rukbatai ila rukbatai. Nah, orang tersebut duduk bersama Nabi, kemudian fa'asnada rukbatai ila rukbatai. Lututnya menempel dengan lutut Nabi. Ya, wa wada'a kaffai ala fakhizai. Kemudian tangannya meletakkan di atas paha Nabi. Kemudian orang tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal bait man istata ilaihi sabila. Nah, maka dari itu, karena zakat itu kan merupakan rukun Islam yang ketiga tadi. Oke. Subaika perlu Subaika ketahui bahwa salah satu kewajiban zakat adalah tujuannya untuk yang pertama itu meringankan penderitaan beban fakir miskin, kemudian kaum duafa, kemudian sebagai pelipur ya bagi orang-orang yang sengsara, dan sebagai penolong bagi orang-orang yang sedang kesusahan ya. Di sisi lain, bahwa orang yang bayar zakat itu dapat memperalat tari persaudaraan dan dapat menghilangkan ketegangan di antara masyarakat yang memang ada orang kaya, ada orang miskin. Nah, dengan kita membayar zakat, salah satunya adalah bisa memperalat tali persaudaraan, menghindarkan dari ketegangan, kemudian hal-hal yang memang tidak diinginkan di ranah masyarakat.
Karena memang beda kasta antara orang kaya dengan orang miskin. Dengan membayar zakat dapat meringankan hal itu semua dan dapat mempererat tali persaudaraan. Karenanya zakat itu merupakan dimensi yang memang ada dimensi vertikal, ada dimensi horizontal. Nah, dimensi vertikal adalah ibadah menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dimensi horizontal bersama makhluk, ya. Akur dengan makhluk, ya, saling silaturahmi dengan makhluk. Nah, kemudian yang tadi Subaikah baca di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 dan 104 itu menceritakan tentang kisah sahabat Nabi yang bernama Abu Lubabah bin Abdul Munzir, bahwa ketika peristiwa di Quraizah, Bani Quraizah, nah Abu Lubabah itu ingin menghapus dosa-dosanya sebab terjadi peristiwa yang ada di Bani Quraizah. Kemudian Abu Lubabah mengikatkan dirinya di tiang masjid. Kemudian beliau mengatakan, aku tidak akan makan, aku tidak akan minum sampai aku wafat atau Allah akan menerima taubatku. Nah, kemudian Abu Lubabah tidak makan, tidak minum sampai hilang kesadarannya. Kemudian Allah menerima taubatnya. Nah, salah seorang kemudian bertemu dengan Abu Lubabah. Kemudian berkata, wahai Abu Lubabah, bahwa taubatmu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Abu Lubabah mengatakan kepada orang tersebut, aku tidak akan membuka ikatanku sampai ya Rasulullah yang membukanya. Nah, kemudian Abu Lubabah setelah berkata seperti itu, tak lama Rasulullah SAW mendatangi Abu Lubabah. Kemudian mengikat ikatannya, lalu Abu Lubabah berkata, wahai Rasulullah, alangkah sempurna taubatku kalau aku menghilangkan atau menghindar atau keluar dari kampung ini dan aku serahkan harta-hartaku untukmu. Nah, setelah itu firman Allah turun, khuz min amwalihim sodakoh. Kemudian Rasulullah menjawab atas respon Abu Lubabah dengan, aku akan mengambil sepertiga dari hartamu. Nah, perlu Subaikah ketahui juga bahwa agama Islam, ya, Islam bukan hanya terkait tentang ajaran ibadah, bukan hanya tentang zikir, bukan hanya tentang doa, tetapi Islam juga mementingkan aspek sosial, ya, peduli terhadap hal-hal sosial. Makanya diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, karenanya bahwa orang-orang yang membayar zakat tentunya ada hikmah-hikmahnya, Subaikah. Di antaranya yang pertama, orang yang membayar zakat itu ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, as-shadaqatu tudfi'ul khoti'ah kama tudfi'ul ma'un nar. Orang yang bersedekah, ya, akan menghapus dosa kama tudfi'ul ma'un nar, sebagaimana api dipadamkan oleh air. Jadi hikmah yang pertama, orang yang membayar zakat, orang yang bersedekah adalah Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, orang yang membayar zakat, orang yang bersedekah, termasuk di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 4 sampai 5. Walladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi orang-orang yang mendirikan salat, orang yang membayar zakat, orang yang percaya kepada hari akhir, ulaika hudan mir rabbihim, mereka itu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hikmah yang ketiga, orang yang membayar zakat, ya, suka bersedekah, di antaranya Allah menyempurnakan imannya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, atau yang disebut dengan Imam Bukhari, dan Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi atau Imam Muslim, beliau mengatakan dari hadis Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya ya sendiri. Jadi orang-orang yang membayar zakat tentunya banyak banget hikmahnya. Ya, mudah-mudahan kita semua nih Subaikah, orang-orang muslim, Bapak dan Subaikah, tentunya bisa Allah selalu memberikan rezeki sehingga kita bisa terus bersedekah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.